Sebelumnya terima kasih untuk para alumni ya yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan atau men-share ya, men-sharing pengalamannya di dunia keprofesian, usaha kepada adik-adik kelas ini ya, adik-adik. Wah. Jadi semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Terus bisa secara maksimal diserap oleh adik-adik sekalian gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya. Dan harapan yang terakhir adalah teman-teman bisa selain menjadi bekal juga bisa diimplementasikan serta dikembangkan di kemudian hari. Itu ya penekanannya di situ. Baik, kiranya apa yang saya sampaikan di dalam sambutan ini itu saja ya. Sekali lagi selamat mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber ya. Terima kasih, selamat malam ya. Ini masih sore ini ya sebenarnya kalau di dunia kita ya. Teman-teman, ini sore menjelang malam jam 7 gitu. Apalagi malam Minggu gitu kan. Malamnya itu baru jam 11 ke atas. Ya, selamat sore menjelang malam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rio atas sambutannya selaku Sekretaris Departemen Desain Interior ITS. Selanjutnya akan ada sambutan dari Wakil Ketua HMDI ITS yang akan disampaikan oleh Mas Arfan. Kepada Mas Arfan, saya persilahkan. Ini sedikit ya, Bu. Sedikit itu. Oke, terima kasih. Ini suara saya kedengaran ya? Dengaran, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Yang saya hormati Pak Rio selaku perwakilan dosen di Sentra ITS, dan yang saya hormati sekaligus banggakan untuk mbak-mbak sekalian, mbak-mbak alumni. Makasih udah mau nyempetin waktunya berkenan hadir buat sharing-sharing ke kami tentang pengalaman-pengalaman dari mbak-mbak sekalian. Makasih. Dan yang saya banggakan juga teman-teman mahasiswa yang udah mau menyempatkan hadir pada acara pada malam hari ini. Walaupun malam minggu ya tadi yang bilang Pak Rio, tetap mau meluangkan waktunya buat menggali ilmu-ilmu baru. Dan juga makasih buat teman-teman panitia yang udah mau berupaya buat ngadain acara ini, buat berbagi manfaat buat teman-teman mahasiswa yang lain. Ya tadi yang udah dibicarakan sama Pak Rio, dengan diadakannya acara ini ya sebenarnya dengan tujuan buat berikan ilmu-ilmu dan wawasan nih buat teman-teman mengenai gimana sih gambaran dunia keprofesian nanti. Prospek-prospek apa yang bisa kita ambil nih buat kedepannya, sehingga ya seenggaknya kita bisa planning dari sekarang, kita mau kayak gimana nih nantinya, mau jadi apa nih nantinya, dan melihat gambaran real yang melalui pengalaman dari mbak-mbak sekalian. Dan ini juga penting banget buat teman-teman mahasiswa akhir, termasuk saya dan teman-teman 19 lainnya yang udah mikirin masa depannya mau kayak gimana, kayak gambaran-gambaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari kondisi yang sekarang ini. Jadi juga mungkin buat teman-teman mahasiswa lain yang masih bingung nih di desain interior, bakal ngapain aja, bakal prospeknya tuh kayak gimana, ini mungkin bisa digali lebih dalam di acara pada malam hari ini. Dan ya harapannya semoga acara ini bisa lancar hingga akhir nanti ya, dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman kalian, seminimal manfaat itu. Dan ya itu yang terbaik untuk kita semua. Bisa dinikmati acaranya, itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, seperti biasa, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arfan atas sambutannya sebagai Wakil Ketua HMDI ITS. Oke, selanjutnya yaitu akan ada pembacaan tata tertib untuk acara temu alumni Himpunan Mahasiswa Departemen Desain Interior periode 2021-2022. Yang pertama, peserta memasuki Zoom melalui link yang sudah dibagikan. Seluruh peserta diharapkan on-cam selama acara berlangsung dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Apabila tidak bisa on-cam, peserta diharapkan untuk izin terlebih dahulu melalui chat Zoom. Peserta diharapkan mengisi absensi yang telah dibagikan di kolom chat. Peserta wajib mematikan
mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Peserta dipersilakan bertanya kepada pembicara setelah dipersilakan saat sesi tanya jawab. Peserta wajib mengikuti kegiatan temu alumni dari awal hingga akhir acara. Dan terakhir, peserta wajib menggunakan format nama, angkatan underscore nama. Contoh 2020 underscore Amelia. Baik, teman-teman, demikianlah pembacaan tata tertib untuk acara temu alumni pada kali ini. Selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi 1 mengenai kerja interior secara praktikal yang akan disampaikan oleh Mbak Viditya Daisy. Mbak Viditya ini memiliki nama lengkap. Mbak Viditya Daisy merupakan alumni dari Departemen Desain Interior ITS pada tahun 2014 sampai 2018. Beliau memiliki pengalaman organisasi, yang pertama sebagai staf HRD HMDI ITS, yang kedua staf kebijakan kampus BEM ITS, dan yang ketiga Vice President HMDI ITS. Beliau memiliki pengalaman sebagai interior designer di Geraha Cipta Hadiprana September 2018 hingga sekarang. Oke, langsung aja kita panggil Mbak Viditya. Malam, Mbak. Malam, halo. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini Ya. gimana? Bisa langsung aku mulai aja berarti ya? Oke, bisa, Mbak. Oke, aku mulai share screen-nya dulu. Sorry, aku masih disable. Pakai account yang satu lagi yang second device ya, minta tolong. Oke, udah bisa. Oke. Ya, sebelumnya selamat malam semua. Makasih udah luangin waktunya malam minggu gini buat sharing-sharing pengalaman. Jadi semoga apa yang aku sampaikan di sini, ini santai aja ya, aku pakai bahasa pertamanya itu dengan aku, semoga bisa berguna dan bermanfaat gitu. Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Viditya Daisy. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing aja sih soal dari lulus itu aku ngapain aja sampai hari ini gitu ya. Ya nggak gimana-gimana banget juga sih hari ininya, cuma seenggaknya at least udah dipercaya sama beberapa brand untuk pegang desain mereka kayak gitu. Nah terus sebelumnya ke caution dulu, semua yang aku ceritain di sini itu pure murni subjektif dari aku dan apa yang menurut aku pribadi, jadi terms and condition-nya applied ya sama kalian masing-masing gitu, karena mungkin kondisinya berbeda, cerita kita berbeda, hobi kita berbeda gitu, jadi ceritanya mungkin berbeda. BTW ini kok aku kayak bisa nge-admit gitu ya? Nggak apa-apa kah ini? Aku admit aja. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Ya udah, oke. Oke, next. Oke. Terus, nah ini sedikit kayak nggak karir-karir banget sih, karena aku juga baru lulus tahun 2018, berarti baru 4 tahun sampai hari ini. Dan 2 tahunnya itu kepotong pandemi, yang walaupun sebenarnya kerjanya yang nggak stop juga karena pandemi sih, cuma yang nggak lama-lama banget lah gitu sebenarnya. Nah jadi dulu aku di ITS lumayan aktif, ikut ini dan itu gitu ya, sempat ikut LTMM sampai TM, terus abis gitu pokoknya ada panitia apa aja aku lumayan sering ikut, ada pencalonan nikah hima ikut juga, kayak gitu, ada lomba aku ikut juga gitu. Pokoknya aku mencoba untuk ikut apa aja selama kuliah dulu, dan mungkin situasinya agak udah berbeda juga karena aku dulu nggak ada COVID, jadi kuliah itu full di Surabaya dan lain sebagainya gitu. Nah, 1 tahun setelah lulus, aku kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi S2 di dalam negeri yang deket-deket aja, karena aku tinggal di Depok. Sekarang aku masih ngejalanin program Magister S2 Arsitektur di UI. Jadi ceritanya agak shifting sedikit dari interior gitu, sekarang ke perancangan arsitektur, kayak gitu. Nah, terus untuk pengalaman kerjanya sendiri, aku memulai pekerjaan itu tahun 2016, waktu dikasih kesempatan dan kewajiban dari kampus untuk internship. Aku internship di Casa Decora, ada suatu studio desain gitu. Terus forward langsung habis lulus, aku kerja di Hadiprana selama sekitar 2 tahun. Nah, tapi sambil aku emang udah lumayan sering ngejalanin freelance kayak gitu-gitu dari pas kuliah, tapi pas selama kerja di Hadiprana ini aku mencoba untuk terjun langsung sendiri, ngambil project sendiri gitu,
dan apa ya, maksudnya yang bener-bener kayak sampai build-nya juga. Nah, habis itu akhirnya setelah aku selesai di Hadiprana, aku memutuskan untuk buka firma sendiri. Tadinya aku pakai nama aku, tapi terus ternyata aku merasa kalau collaboration itu lebih baik gitu. Nah, akhirnya aku ngediriin Samnya sama beberapa teman-teman yang aku percayai gitu. Jadi mereka adalah tim yang aku temukan waktu pas aku kerja, terus ya adalah jadi nyambung-nyambung kemana-mana kayak gitu. Nah, oke, terus ini adalah brand-brand yang udah aku pernah kerja sama gitu. Eh, yang ini brand kalau yang nggak aku sebutin di sini itu yang apa ya? Yang perorangan gitu, yang personal itu nggak aku sebutin di sini kayak gitu. Nah, gimana ceritanya aku bisa ketemu sama brand-brand ini sebenarnya kalau diomongin secara jauhnya sih ya karena takdir gitu, karena ya sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, cuma intinya adalah aku berani mencoba aja sih gitu. Kalau misalkan balik ke pertama kali aku dulu ngambil proyek sendiri, itu ya biasa ada temen yang tahu kalau misalkan aku tuh interior designer, terus dia nanya bisa provide apa aja, walaupun kayak, zero apa ya, kayak aku nggak pernah megang, tapi aku kayak berani aja gitu buat kayak nawarin kayak, "Iya bisa," gitu, "Iya bisa kok build juga, iya bisa desain," kayak gitu. Pokoknya modal nekat aja gitu. Nah, terus, pertama kali aku ketemu sama brand-brand ini juga, ada yang emang aku kayak simply list di question box di Instagram itu loh. Jadi, waktu itu Kak Galih, terus Natasha Surya, Kak Galih itu manajernya Tasya Farasya kalau kalian tahu, itu tuh kayak nulis di question box gitu, siapa yang di sini desainer, terus kayak nawarin jasanya gitu. Tanpa pikir panjang dan tanpa mikir aku bisa apa enggak, kayak aku pokoknya nulis aja gitu. Nah, si Natasha Surya ini juga sama, aku kenal dari question box aja gitu. Kalau brand-brand ini, nah akhirnya ini membesar gitu. Kalau misalkan emang orang tuh udah trust sama kita, insya Allah lah gitu, mereka bakal rekomen kita ke orang lain, terus ya pokoknya mulut ke mulut lah gitu, terus akhirnya membesar kayak gitu. Nah, terus ternyata karena aku mau presentasi ini, aku baru ngitung, ternyata selama 3 tahun ke belakang, karena aku start mulai sendiri itu dari 2019 ya, berarti baru 3 tahun gitu, itu ternyata aku udah megang project lebih dari 75 gitu. Bukan aku sih, kami ya, aku dan teman-teman aku gitu. Nah, terus next-nya adalah aku mau menjelaskan kayak dalam mendesain, aku tuh menggunakan metode apa gitu. Sebenarnya ini nggak ada literaturnya atau nggak ada apanya, tapi ini murni simply kayak cara aku buat ngedesain sesuatu gitu. Jadi pendekatan aku itu selalu visual naratif. Maksudnya aku mencoba membangun narasi dari apa yang klien atau brand itu tuh pengen coba sampaikan melalui desain interiornya. Jadi aku selalu bangun narasinya dulu. Aku nggak punya style tertentu yang kayak biasanya Dita tuh kalau desain pakai gaya klasik atau gaya modern, enggak, aku jadi nggak lihat dia tuh modern atau klasik, aku nggak dari situ dulu. Aku mencoba membangun narasi dari si klien ini atau si produk ini, dia tuh mau bikin apa sih, let's say produk lah, eee, misalkan produknya itu Sebamed lah tadi contoh yang paling pertama. Dari awal desain itu aku pengen tahu dulu goal-nya si brand ini tuh apa, gitu. Si Sebamed ini sebenarnya sabun yang mau ngejual apa sih, kayak gitu. Jadi aku selalu berangkat dari situ, aku mencoba untuk membuat objektif desain yang di dalamnya itu terdapat, eee, feel atau tujuan yang mereka pengenin gitu. Sama juga kayak rumah. Kalau rumah tuh aku lebih kayak misalkan ada orang mau desain rumah, terus, pertama kali hal yang aku cari tahu dulu adalah dia pengen rumah yang seperti apa gitu. Jadi, apa ya, kalau kita ngeliat orang kan suka ada vibes-nya nih, misalkan orang itu kelihatan kok kayak glamor atau orang itu ternyata vibes-nya, dia orangnya sederhana gitu, terlihat chill. Nah, aku tuh kayak mencoba meraba-raba itu dulu gitu untuk mendesain sesuatu, kayak gitu. Nah, eee, pokoknya yang menjadi penting dari aku adalah membangun narasi dulu, baru kemudian narasi itu aku translasikan ke, visual reference-nya, gitu. Nah, visual reference ini bisa banyak, kayak dia tentunya bentuk, kayak bentuk tegas, lurus ya geometrinya, atau ngelengkung, itu kan pasti punya cerita yang berbeda gitu, begitu juga dengan warna, kayak gitu-gitu. Terus style-nya apa, terus materialnya apa, gitu. Jadi, bukan yang nggak berdasarkan kebutuhan ya yang aku buat,
konsepnya, tapi aku lebih kayak menarasikan terlebih dahulu kebutuhan brand, kebutuhan orang itu tuh jadi apa. Baru kemudian aku konsep dia jadi sesuatu yang punya cerita gitu. Jadi pokoknya desain ini tuh kayak menceritakan sesuatu. Itu yang aku coba sampaikan, walaupun nggak selalu berhasil juga. Itu berhasil kayak menceritakan apa, nggak selalu, tapi at least that's what I'm trying to do for gitu loh. Terus, nah baru dari situ aku memasukkan ke desain modelingnya gitu. Sekarang sih aku udah nggak banyak modeling sendiri, jadi aku lebih banyak kayak kasih tim aku buat kayak cerita, pokoknya aku maunya kayak gini, gambar-gambarnya referensinya ini gitu, terus baru nanti dicoba ditranslate, baru nanti dari situ aku koreksi gitu. Nah kurang lebih itu adalah pendekatan metode desain aku ya gitu. Sekali lagi ini kayak pendekatan metode desain secara subjektif, aku nggak menggunakan literatur apapun gitu, jadi kalau nggak sesuai mohon dimaklumi. Nah ini adalah salah satu proyek yang aku buat. Ini kantor mother author-nya Tasya Farasya. Ini itu dibuat pada tahun awal 2020 gitu. Jadi ceritanya itu adalah dia ingin membuat sesuatu yang fairy, tapi di satu sisi itu juga chic buat karyawannya yang tentunya masih muda, perlu berpikir kreatif dan sebagainya. Nah makanya kenapa desainnya nggak menjadi terlalu berat kayak sosoknya Tasya Farasya itu. Karena kan Tasya Farasya tuh orangnya kayak serba wow gitu kan. Ini kalau untuk yang nggak tahu, aku sedikit sharing. Jadi dia tuh tipikal orang yang serba maksimalis lah untuk segalanya gitu. Nah, berikut juga untuk brandnya. Tapi kan kantor ini nggak cuma dikhususkan untuk dia yang kerja di situ gitu. Tapi lebih ke orang-orang karyawannya yang umurnya ya sekitar 20, umur-umur 20-30 gitu. Jadi aku mencoba membuat sesuatu yang nyaman gitu. Nah, kalau warna ini itu supaya brand activation-nya itu, kan warna brand-nya itu yang dicoba sampaikan tuh ke arah sini gitu, supaya itu tuh kayak melekat aja di otak si karyawan-karyawannya ini, termasuk videografernya dan lain, supaya mereka tuh kalau buat kalau buat grafis-grafis asetnya atau buat konten-kontennya lah pokoknya, itu tuh kayak terlekat gitu sama warna-warnanya ini gitu. Makanya semuanya serba hijau dan serba toska dan ungu kayak gitu. Nah, terus next-nya ini adalah salah satu project yang residensial, salah satu project yang aku ngerjainnya sampai bener-bener pure pengadaan aksesorisnya gitu. Jadi sampai bener-bener beaded-nya, spray-nya gitu-gitu, karpetnya semuanya bener-bener sampai bunga-bunganya juga itu kami Samia yang supply gitu. Nah, ini juga kalau dilihat-lihat memang akan sangat berbeda dengan konteks atau style gayanya akan sangat berbeda dengan yang tadi gitu ya. Cuma ya itu tadi, kami nggak menutup kemungkinan untuk membuat desain dengan gaya apapun, bukan karena nggak membangun signature atau apa gitu ya, tapi memang yang menjadi paling penting adalah membuat desain itu bercerita sesuai dengan users-nya atau objective goal dari brand-brand tersebut gitu. Nah, kalau ini studionya Natasha Surya gitu. Nah, kelihatan ya agak sedikit berbeda gitu. Kalau yang tadi terasa berat karena owner-nya memang menginginkan dan vibes-nya itu seperti itu. Nah, kalau ini lebih ke earthy tone gitu, yang mana memang brand yang coba dia sampaikan atau persona yang seorang Natasha Surya sampaikan tuh seperti itu gitu. Jadi sederhana, cuma tetap cantik, rapih, bersih gitu ya. Terus ala-ala earthy gitu, ada gantungan pakai kayu, terus warna-warna kayunya juga warna-warna kayu oak kayak gitu, sederhana, tapi tetap adem lah gitu, kesannya tuh adem, terus bagus dan karena kan ini kan memang buat live studionya TikTok juga ya, jadi dibuatnya tuh memang pokoknya cuma spot-spot tertentu aja yang tertangkap kamera gitu, balik lagi ke kebutuhannya. Nah, next-nya ini aku agak spoiler sedikit. Ini adalah backdrop yang akan digunakan Tasya Farasya. Mohon untuk tidak disebarluaskan dulu, karena ini nanti bakal jadi podcast-nya dia gitu. Setelah dia kan masih ada cuti lah sekarang. Nah, ini yang akan dipakai nanti. Nah, jadi kalau misalkan dilihat,
yang coba disampaikan itu adalah seorang personanya yang asli. Kalau misalkan tadi kantornya itu kan lebih kayak ke brand activation-nya ya. Nah, kalau ini tuh lebih, tunggu aku nggak lihat chat. Kalau takutnya waktunya udah habis. Oke, nanti diingetin ya. Ini tuh mencoba memberikan vibes dari si seorang dianya itu yang serba ekstra, serba ngelakuin apapun tuh secara maksimal gitu, dan kehadirannya dia yang serba wow gitu. Nah, akhirnya kita bawa konsep Broadway ke dalam desainnya. Nah, jadi Broadway-nya ini menggambarkan kayak ini tuh sebuah show gitu loh. Ini sebuah show yang isinya tuh kayak tentang gosip-gosip gitu tentang beauty. Dia kayak tempat di mana ini tuh kayak revealing the truth. Terus habis itu si lips-nya itu menggambarkan kayak gosip-gosip gitulah. Nah, terus habis itu warna gold sama merahnya itu kayak sama elemen klasiknya itu menggambarkan kayak kekuatan branding atau kekuatan personanya dia sebagai seorang beauty brand reviewer kayak gitu. Nah, terus nah, ini adalah beberapa brand booth yang kami pernah kerjakan. Nah, yang sebelah kiri itu kami kerjasama dengan sampai 20.05 ya. Ini jam berapa? Oke, masih lama. Nah, ini adalah salah satu brand yang kami beberapa pop-up booth gitu yang pernah kami kerjakan. Nah, yang sebelah kiri itu desainnya by mereka, jadi kami nggak terlalu terlibat banyak. Jadi dari brandnya, nah kami cuma builder aja. Ini tuh di Grand Indonesia. Jadi briefnya adalah pokoknya membangun sesuatu di mall yang mana peraturannya itu ketat, harus dikerjakan instalasi dalam waktu 1 hari aja, terus habis gitu menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan sesuai dengan syarat-syarat mall dan tentunya budgetnya terbatas gitu. Nah, pokoknya itu adalah goals-nya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini booth ini dibuat benar-benar cuma 1 minggu dari sebelum waktunya. Nah, kalau dari cerita aku itu kurang lebih kayak gitulah ya gambaran dari dunia perkontraktoran gitu. Karena kan aku emang desain booth juga. Kalau ngedesain kita emang nggak terlalu yang dipaksa untuk cepat dan gimana-gimana banget. Tapi kalau udah masuk ke time build gitu, itu tuh bakal bener-bener cepat gitu. Kayak semuanya tuh orang maunya buru-buru, terus habis itu maunya murah, presisi, bener-bener banyak banyak banget hal yang di checklist gitu dari dunia perkontraktoran ini. Nah, makanya sedikit kembali karena kalian masih di dunia perkuliahan tentunya, kenapa apa yang kalian lakukan sekarang di kuliah itu tuh penting gitu, termasuk melakukan pekerjaan gambar kerja, terus habis gitu paying attention to detail apa-apa aja, kemudian yang jadi elemen-elemen desain kalian kayak gitu. Terus abis gitu terlepas dari hal yang teknis juga gimana kalian mencoba untuk menerapkan disiplin diri ya dalam ngerjain tugas-tugas itu tuh nanti kayak bakal ke bawah gitu loh budayanya kerjanya tuh bakal ke bawah di dunia kerja juga gitu. Terutama yang udah pada KP kan pasti sedikit banyak mungkin mengerti lah gitu yang di bidangnya design and build. Tapi kalau misalkan yang di bidangnya konsultan mungkin akan lebih banyak di pekerjaan yang sifatnya tuh berpikir terus memikirkan ide kayak gitu. Itu waktunya nggak terlalu cepat, cuma emang harus tajam gitu sentuhan desainnya gitu. Nah, terus ini adalah gambaran sedikit tentang ini screenshot grup kerja aku, tim kerja aku sama beberapa apa yang kami lakukan lah gitu. Sebenarnya banyak, cuma aku kayak asal ngasih aja yang ada di HP dan bisa aku tampilin. Yang sebelah kiri itu kayak bisa dilihat kita melakukan proporsi barang dengan tangan gitu ya untuk lihat dia tuh pas atau enggak. Terus ada foto-foto Gucci untuk dipilih sama desainernya project itu kebetulan yang cocok tuh yang mana. Terus bukti-bukti transfer vendor,
forwardkan komplain klien, terus abis gitu kayak pilihan warna karpet, katalog dan segala macamnya, dan tentunya night owling. Jadi kayak karena pameran itu kan selalu apa ya? Pameran tuh kayak bisanya malam-malam gitu kan. Jadi rata-rata mall tuh bolehnya tuh lewat dari jam 10. Jadi mau nggak mau kita tuh pasti kerjanya ya mau nggak mau ngikutin yang buat peraturan gitu. Jadi ya mirip-mirip lah sama kalau ada event dulu sih, kalau misalkan aku ada event langsung ya, jadi kayak emang sering dari dulu emang udah sering kayak gitu, udah sering begadang ya kayak sampai pagi di kampus buat event, orang eventnya besoknya kan gitu, jadi semuanya pokoknya mesti. Nah ternyata sama, bedanya kayak ini kita dituntut karena kita udah dibayar gitu, jadi kayak kita lebih dituntut untuk hasil yang lebih maksimal kayak gitu, dan nggak bisa nggak mau kayak, jadi itu kayak bukan pilihan lah gitu. Nah kebetulan aku sangat menikmati itu dari dulu. Belum tentu semua orang sama ya, cuma saran aku adalah coba pilih sesuatu hal yang memang kalian tuh nikmati. Jadi karena apapun pasti memang akan ada rasa lelahnya, akan ada titik yang kayak capeknya gitu. Cuma kalau misalkan kalian tuh suka, itu tuh bakal bikin kalian ketagihan gitu loh. Sejauh ini sih aku ngerasa berat ya, maksudnya ngejalanin dunia kerja, dunia malam pergi gitu, itu tuh kayak capek gitu. Tapi karena aku tuh ketagihan, kayak hasilnya kayak orang habis perform itu kan kayak ada rasa puas ya. Nah ini tuh kayak gitu, jadi coba lakukan hal yang emang kalian suka, cari goal yang bener gitu dari apa yang kalian lakukan. Nah itu tuh akan ngebuat terus aja gitu bisa ngejalaninnya kayak gitu sih. Nah ini yang kurang lebih aku ceritain tadi. Keywords-nya udah aku coba kumpulin. Kalau di dunia kontraktor itu pokoknya semuanya itu serba cepat. Kayak kalian harus benar-benar siap, harus udah clear semua vendor, semua item itu harus dipastiin tuh ada gitu. Terus harus pay attention to detail, kayak misalkan nih warna yang begitu banyak shades-nya, kalian tuh harus pay attention to detail banget gitu. Apakah ini benar, ini atau enggak kayak gitu. Terus melihat detail-detail yang sangat dalam kayak gitu. Ini kalau yang emang di dunia kontraktor ya tentunya. Kalau misalkan di dalam desain pay attention to detailnya detail yang lain nih. Kayak misalkan tadi aku bilang naratif, mungkin detailnya bukan detail yang perkara bentukan gimana-gimana, tapi detail yang sifatnya tuh mungkin si orang ini gimana gitu. Terus accuracy kayak waktu. Kalau misalkan udah janji selesai sekian, itu harus benar-benar tepat. Terus habis itu ngatur sekian banyak orang, manage tim, tukang-tukang yang kerja, manage freelancer-freelancer yang mungkin kalian ajak kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh harus benar-benar di-manage dengan baik. Nah, makanya kenapa pengalaman waktu kuliah itu tuh menjadi sangat penting gitu, karena emang nggak berhubungan secara langsung, tapi budayanya atau kebiasaannya yang memang menurutku cukup membantu aku gitu sekarang dalam menjalani ini semua. Terus night owling, kayak night owling karena setiap kerjaan itu seringnya malam, terus abis gitu walaupun nggak malam juga, tapi akan ada waktu setting tempat yang mana itu kayak pasti akan menghabiskan waktu lah gitu. Terus harus fast respon juga supaya klien itu ngerasa dihargai gitu ya. Terus harus pinter problem solving sama prioritizing. Jadi pada saat kalian tuh nanti udah memiliki banyak klien, kan pokoknya tuh tahap awal adalah terima dulu semua klien kalau menurutku. Jadi era-era tahun 2019 aku kayak terima semua klien, pokoknya aku nggak terlalu peduli lah gitu ya dibayar berapa, pokoknya aku terima aja, nggak peduli desain harus bayar atau desain nggak bayar. Terus udah memasuki tahap selanjutnya, aku mulai coba buat naikin harga, terus habis itu mulai coba untuk buat peraturan-peraturan yang cukup ketat untuk klien gitu. Supaya nanti kebentuk juga nih klien-klien. Sekali kalian ngasih free design, pasti nanti klien-klien yang datang tuh mirip kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku merasa pada saat membuka usaha sendiri ini, klien itu tuh terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi makin ke sini itu kita harus makin pintar memprioritaskan klien-klien ini kayak gitu. Terus tentunya high tension, karena high tension ini kalian harus menyukai itu supaya kalian bisa bertahan. Menurutku kayak gitu.
beberapa nggak works di temenku, karena mungkin ini bukan sesuatu hal yang dia sukai, gitu. Makanya kenapa dengan reward yang sama, dia nggak bisa terus ngejalanin ini. Sedangkan aku masih bisa, gitu. Karena aku tuh ketagihan, kalau misalkan aku udah ngerjain kantor, udah ngerjain, public space, tetep masih ada yang belum, kayak belum pernah nih ngerjain hotel. Jadi aku kayak terus nyari gitu, terus berusaha, terus pokoknya terus cari klien, terus ngerjain proyek apa aja, selain karena uangnya juga ya, kita kerja harus cari uang gitu, tapi ada di baliknya tuh ada perasaan itu yang ngebuat aku kayak tetap memilih jalur ini gitu untuk kemana aku akan melangkah kayak gitu. Jadi masih ada rasa penasaran, terus setiap ngedesain tuh kayak harusnya ini bisa lebih baik, harusnya ini bisa kayak gitu, harusnya ini bisa jauh lebih bagus kayak gitu. Nah, makanya aku tuh bisa tetap terus bertahan kayak gitu. Nah, kurang lebih itu yang menjadi gambaran kerja dan kenapa kalian harus kuliah secara serius karena itu memang akan terpakai gitu nantinya. Nah, terus menurutku ini adalah tips and trick yang bisa kalian lakukan sekarang sebagai seorang mahasiswa gitu. Yang pertama, being mindful and detail to your surroundings. Dimanapun kalian berada, coba perhatikan apapun itu. Misalkan kalian lagi, let's say, lagi di kampus lah gitu ya, di kantin pusat, coba lihat apa namanya, perilaku orang-orang di sana terhadap ruang tuh kayak gimana. Oh, mereka ngantri, pokoknya aktifin aja tuh, apa ya, aktifin sensori kayak kepekaan terhadap bagaimana orang-orang tuh menggunakan ruang gitu. Misalkan mereka ngantri, oh ngantrinya kok nggak lurus ya, belok-belok gitu. Ngantrinya kok, dia bisa kayak gitu ya, oh berarti jadi kayak terus 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 apa ya, terus kayak ngelihat ada apa aja gitu loh di ruang gitu. Kayak misalkan di mall, ada orang bawa bayi, bawa stroller gitu, terus jalannya agak susah. Nah, kalian lihat apa sih yang bikin susah? Ada obstacle apa sih di jalur mall kayak gitu. Nah, menurut aku itu sangat penting walaupun mungkin kalian belum kayak kepakai banget, mau dipakai buat apa gitu, tapi coba perhatikan hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya buat ngaktifin aja sih, buat ngaktifin kepekaan gitu, atas apapun yang ada di dalam ruang. Jadi, maksudnya itu membangun, pola pikir kritis kalian terhadap pengkritik ruang, baik dari segi cahaya masuk, misalkan kalian duduk di suatu tempat yang silau, itu tuh kayak perhatiin aja, ini mataharinya dari mana, kenapa aku ngerasa silau, kenapa ngerasa panas, kayak gitu. Apakah dengan ditutup, itu menyelesaikan permasalahan nggak ya, kayak gitu. Oh kalau ditutup tapi nanti jadi lembab segala macam kayak gitu. Pokoknya teruslah bertanya-tanya terhadap apapun yang ada di ruang, kalau memang kalian pengen jadi interior designer nantinya gitu ya. Nah itu akan sangat membantu lah gitu. Terus, find lots of college atau ya mungkin bukan kolega ya kalian sekarang, tapi carilah teman gitu. Menurutku, eee, itu salah satu juga yang ngebuat aku punya cukup banyak kesempatan untuk dipercaya ngedesain ini itu. Walaupun bukan mereka yang punya rumah karena masih muda mungkin ya, tapi bisa aja orang tuanya punya kantor, terus pengen desain, terus abis itu, eee, mereka punya tante segala macam lah, pokoknya itu berguna gitu, pokoknya ya asal kenal, terus abis itu berteman aja di sosial media gitu, supaya mereka tuh aware gitu. Kayak, "Oh, si Dita nih interior designer loh," kayak gitu. Nah, itu yang nyambung ke ini tepatnya agak atas, di pojok kanan atas identity branding. Jadi, kalau orang tuh udah ngerasa aku interior designer, dia bakal kontak aku kayak, pokoknya berusaha sampaikan kepada orang-orang kalau kalian tuh interior designer gitu. Jadi kalau misalkan mereka butuh, mereka kayak, "Oh, Dita nih," gitu. Aku kayak banyak ketemu temenku dari SD gitu, ketemu teman aku dari dulu yang udah nggak pernah ngobrol lama, tiba-tiba nge-reach aku gitu, atau dikenalin sama temennya temen aku, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu menjadi penting. Kenapa, bisa dapat project macem-macem, kayak gitu. Eee, kalau misalkan mereka tuh nggak inget kita sebagai interior designer gitu, jadinya kan akan susah gitu. Mereka walaupun ada, tapi mereka nggak ngeh gitu loh. Jadi walaupun kalian ngerasa desainnya nggak cukup oke atau apa, kayak biarin aja gitu, bodo amat lah, kayak yang penting coba aja sampaikan, coba susun gitu, cerita kalian atau pengalaman kalian sebagai interior designer, kayak gitu. Nah, terus engage and focus in designing.
kalau misalkan lagi ngedesain, mungkin dulu TA aku tuh bikin coworkers ya, bikin coworking di gedung, aduh aku lupa apa sih nama gedungnya samping FTK tuh yang kayak gitu. Pokoknya aku kayak gunain set di sana gitu. Menurutku aku dulu kurang fokus ya gitu dalam ngedesain dan kurang kayak engage sama apa yang aku desain gitu. Nah, kalau misalkan kalian tuh engage banget, itu tuh bisa jadi sesuatu hal yang, berbeda gitu. Misalkan bener-bener fokus kayak lihat sebanyak mungkin reference, baca sebanyak mungkin literatur. Nah, itu akan jadi hal yang pasti akan berguna dan pasti nanti hasil karya kalian akan jadi lebih detail, akan jadi lebih bagus gitu, dan itu nanti akan kebawa juga sifatnya pada saat kalian melakukan desain, kayak gitu. Jadi carilah sebanyak-banyaknya reference, jangan pernah mudah merasa cukup lah, kayak gitu. Terus being as critical as possible itu kayak tadi ya, kayak mindful, tapi sekaligus di satu sisi ngeritik juga. Nggak usah cari solusi, nggak apa-apa, yang penting mengumpulkan banyak pertanyaan itu fine, dan itu sangat bagus, tanpa perlu kalian kasih solusi-solusi, gitu. Terus, take every opportunity. Nah, itu yang kayak tadi aku sampein, kalau ada yang butuh, udah pokoknya ambil aja deh ini opportunity-nya. Kalau misalkan ada yang, tanya, "Kamu bisa desain nggak?" Udah jawab aja bisa kalau emang kalian mau gitu. Bukan sembarangan juga sih, tapi, eee, itu sangat perlu. Bahkan dari kalian masih kuliah pun itu juga boleh gitu kalau misalkan diminta bantuan. Pokoknya kira-kira aja gitu, kalau misalkan kalian ngerasa belum cukup jago, ya oke lah, in reward karena kamu udah kasih aku change, aku kasih harga murah ya, kayak gitu. Atau coba kalian bantu mungkin orang tua kalian butuh desain, nah itu mungkin bisa kayak gitu juga, gitu. Pokoknya take every opportunity yang bisa nambah-nambahin portofolio kalian, gitu. Ambil aja lah pokoknya semuanya. Terus yang pertama ada, yang terakhir adalah believe in yourself, kayak just believe in yourself aja sih intinya. Menurutku itu sangat penting karena itu yang menjadi kunci segala-galanya. Kalau udah kalian percaya kalian bisa, bakalan bisa aja gitu. Pasti bakal banyak obstacle, bakal banyak tantangan. Aku bahkan juga, rugi nggak sedikit gitu ya, selama ngejalanin ini. Tapi kayak ya udah terus terus aja gitu jalanin kalau emang suka. Eee, Pokoknya pede aja kayak ini tuh bakal berlalu, ini tuh bakal akan ada another level-nya yang ngebuat kalian tuh, terus ketagihan, terus puas kayak gitu, sehingga nggak pernah ngerasa capek dan mau quit. Nah, tapi balik lagi ya, ini cari hal yang kalian suka. Teman-temanku juga nggak semuanya terjun ke bidang interior, tapi banyak. Ada juga tapi yang di bidang grafis pada akhirnya, ada juga yang, masuk ke agensi gitu. Nah, tapi sebenarnya sih semuanya sama gitu. Cuma ya itu, harus menurutku kalian perlu tahu apa yang kalian suka. Nah, kebetulan aku sekali nyemplung langsung suka gitu, secapek apapun di kantor dulu di Hadiprana, kebetulan aku langsung suka. Nah, karena kebetulan bidangnya sejalan juga kan. Nah, kalau kalian kan belum tentu, jadi ya cobalah sebanyak-banyaknya pengalaman gitu. Nah, kayaknya sih, udah cukup dari aku itu aja, ini aku kecepatan 10 menit, eee, daripada ngantuk mending kita tanya jawab aja gitu. Terus kalau misalkan yang mau berteman sama aku boleh, nanti kalau misalkan anak interior, DM aku aja bilang nanti aku follow back, oke? Kalau mau nanya-nanya boleh, atau kalau mungkin kita bisa berkolaborasi dan kerjasama, sangat boleh banget gitu. Kurang lebih dari aku itu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam, Mbak. Wih, Ya, keren thank you, banget thank nih. you. Keren banget nih tentang apa namanya pekerjaan. Ya buat teman-teman semuanya, setelah selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ini waktu tanya jawabnya sampai 20.15. Oke, biar bisa banyak deh. Iya, oke. Nanti ngantuk kalau aku cerita mulu. Malam-malam minggu lagi. Buat teman-teman semuanya bisa langsung raise hand untuk bertanya kepada Mbak Viditya. Nggak harus yang berhubungan sama presentasi aku juga boleh ya, aku udah senang hati menjawab. Oh, boleh tambah. Boleh, bebas, bebas. Oh, bebas. Ini mau bertanya bebas nih. Bisa langsung raise hand.
Aku kasih waktu sampai 20.15. Ini ini sambil nunggu teman-teman yang raise hand. Aku mau tanya dong, Mbak. Oh iya, boleh. Kesulitan Ngobrol Mbak dulu dulu aja. waktu kuliah itu apa, Mbak? Kenapa? Kesulitan Mbak dulu waktu kuliah itu apa, Mbak? Ini ada chat dari Mas Rio. Oh, iya Iya, Mas Bapak. Rio. Terima kasih Pak Rio atas kehadirannya. Terima kasih, Mas Sehat-sehat, Rio. Sampai Pak. ketemu lagi. Ya, sama-sama. Mohon izin ya, saya Iya, Pak. pindah dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kesulitan waktu kuliah ya. Menurut aku kesulitan waktu kuliah itu selalu waktu. Kesulitan aku itu selalu waktu. Dengan tugas yang segitu banyak, menurut aku kesulitannya adalah gimana cara ngatur semuanya supaya bisa maksimal dengan waktu yang terbatas gitu. Alhamdulillah, waktu kuliah aku selalu menyelesaikannya. Tapi aku selalu merasa nggak maksimal. Itu sampai hari ini ya gitu. Mungkin entah karena emang akunya aja yang gak gampang puas, jadi aku anggap itu nggak maksimal, tapi kayaknya sih itu beneran gak maksimal gitu. Jadi emang kendalanya itu adalah waktu, karena kalau misalkan emang mau nyari sebanyak-banyaknya, mau jadi seperfect-perfectnya itu bisa, tapi kan nggak bisa semua kita kan ya kalau kuliah. Nah jadi paling itu aja sih, apa namanya, yang jadi obstacle-nya lah gitu. Pokoknya gimana caranya nyimbangin ini itu gitu supaya waktunya tuh sesuai gitu. Ya mungkin karena Jadi, kurang rajin juga kali ya. iya sih. Tapi itu sih Mbak, apa namanya, kayak sering banget ngerasain apa namanya, kayak udah males banget sama tugas, udah biarin aja gitu. Kayak hilang semangat gitu. Pada saat-saat tertentu kayaknya nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap ngumpulin dan menyelesaikan, guys. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Karena kalau misalnya mau ikutin bagus terus, ya juga ini mana maaf ya Mas Rio udah nggak ada ya, kayak gak enak nih kalau ngomong di depan Mas Rio, maksud aku kumpulin aja gitu, tapi maksudnya ya pokoknya kumpulin aja tuh juga penting gitu, daripada nggak selesai kan, daripada nggak kumpulin aja tuh kadang-kadang penting juga gitu sih kalau menurut aku. Tapi pokoknya ya at least ada pelajaran lah gitu yang diambil dari situ gitu. Emang kalau kalian lagi kesusahannya apa nih? Kalau misalkan beda-beda sih ya, kalau dulu temenku ada yang rajin, tapi dia susah di K1. Jadi kalau K1 itu kan banyak kan thinking, ya kan? Dia emang orangnya rajin sih, tapi pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, apa ya, kalau K1 tuh kan sifatnya kayak, kenapa harus kayak gini desainnya, kenapa harus itu jawabannya, kayak gitu kan. Nah itu agak sulit, kayak gitu sih. Nah kalau dari kalian mungkin ada yang mau sharing kesulitannya sekarang lagi apa gitu, apa yang lagi, ini minggu keberapa ya BTW sekarang? Minggu ke-14 kalau nggak salah, 14, 15. Udah mau kumpulin ya berarti, 2 minggu lagi ya? Pantesan Bener-bener. pada diem, ini kayaknya lagi ngerjain deh mereka. Lagi buru-buru kayak, masih sama kan ya, paling output-nya kayak gambar kerja gitu-gitu ya? Iya sih Mbak, bener. Masih sama kok. Cuman mungkin beberapa matkul yang beda namanya sama yang dulu gitu. Buat teman-teman semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Atau yang mau curhat ke Mbak Vidya langsung aja raise hand yuk. Kalau aku yang nanya boleh nggak ke Mbak Boleh. Ite? Kita saling bertanya ya. Iya nih, kebetulan aku dapat obstacle nih di kerjaan aku kan. Jadi kalau dari Mbak Dite sendiri kan udah ada banyak pengalaman kerja project sama klien yang berbagai macam gitu kan. Kalau dari Mbak Dite sendiri, ketika bertemu klien yang mereka tuh kayak nggak tahu gitu mau apa. Terus ketika kita sudah mencoba memberikan solusi ataupun ide seperti itu, tapi mereka juga kayak kita kesusahan menemukan titik tengahnya. Itu Mbak Dita gimana tuh biasanya tuh? Kayak gitu ya. Sebenarnya sih aku kayak selalu tanya
kadang-kadang ya situasi kayak gitu itu bisa sengaja juga diciptakan sama merekanya gitu. Emang kadang merekanya mau terus-terusan aja gitu, bingung. Jadi kayak nggak ada Iya. targetnya gitu loh. Jadi kan kita juga Mm-mm. susah ya kalau kayak gitu. Mm-mm. Cuma menurutku kitanya sendiri yang harus cukup tegas. Misalkan kalau misalkan kondisinya nih, kamu di posisi desain sekarang. Terus abis itu entah dia ada timeline atau enggak nih misalkan ceritanya ya. Tapi kalau misalkan emang dia nggak ada timeline, terus kan kebingungan itu kan bikin lama nih, Mm-mm. ya kan? Betul. Nah, coba sampaikan apa yang kamu rasa itu cocok buat dia gitu. Terus disampaikan aja gitu. Misalkan deadline-nya sekian, 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 supaya maksudnya akan ada titik tengahnya gitu dan nggak membiarkan dia dalam kebingungan. Justru menurutku tugas kita itu bisa membantu menjawab kebingungan dia gitu. Tergantung konteksnya bingung apa dulu ya. Apakah dia bingung stylenya seperti apa, apakah dia bingung, ini kitchen-nya kompornya mau taruh mana gitu. Kan level bingungnya kan kayak banyak gitu maksudku. Nah, Betul. itu balik lagi tergantung bingungnya di level mana nih, kayak gitu sih kalau menurutku. Oke. Karena aku Jawab juga banget. pernah ketemu kayak gitu. Iya, betul. Biasanya kalau ketemu suami istri ya, mereka agak-agak tabrakan Mereka nih malah gitu. beda sendiri ya berdua. Mereka ribut, kita yang kayak, nonton. Iya, betul banget. Itu sering terjadi gitu. Jadi kayak coba aja cari tengah-tengahnya. Kalau kan gak enak ya kita jadi antara di rumah kayak memihak salah satu kan gak enak gitu. Iya, iya, Nah, coba betul. cari jawaban yang paling logis aja gitu sih kalau menurutku. Oke, Iya, terima kasih Mbak juga. Dite. Semangat bekerjanya. Iya. Ini kayak lagi pada fokus banget nih kerjain apa namanya? Perancangan dan Iya. TA. Atau enggak yang TA deh? Yang TA ada enggak? Ada. Oh ini Mbak ada yang angkat tangan nih. Oh, ada, Dari boleh. Mbak Aida Yahwa. Langsung aja untuk bisa nyampein pertanyaannya. Halo, Aida. Iya. Izin mau tanya, aku Aza dari 2019. Aku tertarik tadi Mbaknya nyinggung K1 karena dikit lagi mau K1, jadi untuk objek public space apa yang harus dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan dosen, apalagi kalau K1 yang kayak kenapa memilih objek, kenapa memilih topik, kayak gitu-gitu. Mungkin bisa sharing gitu Mbak, makasih. Aku izin 2 arah boleh gak? BTW aku nggak punya cukup kapasitas, tapi seenggaknya mungkin aku bisa sedikit membantu mengkritisi aja gitu ya. Tapi maksudnya aku nggak berdasarkan literatur apapun dan nggak punya kayak apa namanya KPI-nya dosen untuk itu gitu. Aku nggak punya. Cuma mungkin izin 2 arah boleh ya, MC ya. Halo? Sinyal aku kan jelek. Iya Mbak, kenapa? Ini MC-nya boleh nggak Hengki? Boleh gak izin 2 arah? Aku mau tanya sama Aida. Oh boleh kok Kak. Nah, kalau boleh tahu Aida ambilnya apa? Dan apa Ambil yang coba objek, diajukan buat K1-nya? ini Mbak, airport. Airport. Airportnya sejauh ini apa yang mau dibawa gitu buat airportnya? Ini aku nggak nguji ya, kayak santai aja. Kalau nggak tahu jawab nggak tahu aja nggak apa-apa, boleh banget. Kayak santai aja. Gemeter dikit sih Mbak, jujur. Nggak usah. Kayak pertanyaan aku nggak penting, jangan gemeter. Tapi berarti belum ada ya? Kamu cuma mau merenovasi airport ya? Intinya gitu. Ini sih perilaku pengguna airport. Oh, oke. Nah, ini masih sangat luas berarti. Menurutku yang penting adalah pertama, kenapa airport tersebut itu harus kamu jadikan objek TA? Kenapa dia perlu direnovasi gitu? Terus dari situ cari dulu obstacle-nya apa aja, hambatannya itu apa aja, dan kenapa dia sangat ada urgensinya untuk direnovasi atau dijadikan TA kamu. Menurutku itu. Terus dasar literaturnya apa? Kayak gitu. Kamu cari bacaannya gitu. Kalau bisa yang bagus-bagus. Kalau bisa cari dari kalau di ITS sih cukup praktikal ya aku rasa. Jadi kayak kamu bisa langsung cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perilaku yang spesifik yang kamu mau komentari di airport itu gitu. Jadi kan banyak banget ya aspeknya, airport aja tempatnya banyak banget, ada ruang tunggu, ada buat masuk kayak gitu. Nah, jadi menurut aku itu yang perlu dilakukan, kayak kenapa airport itu perlu
renovasi, terus kamu rencananya akan merenovasi itu dengan apa, kayak gitu. Nah, buat aja mind map yang besar, kayak alur berpikir kamu gimana, kayak gitu. Pokoknya jangan diberhentiin, dan cari aja alasan dari setiap apa yang kamu lakukan. Kayak kenapa airport harus direnovasi? Kalau udah, gimana merenovasinya? Kenapa direnovasinya harus dengan kayak gitu? Kayak gitu sih kalau dari aku, Aida, paling. Ini secara general ya, karena kan aku belum masuk ke konteksnya. Kayak gitu. Oh iya Mbak. Semoga Sama membantu ya. Oh iya, terakhir mau tanya, kalau misalnya apakah berfokus di memfasilitasi pengguna dalam interior itu udah menjawab, atau kita harus menjawab di bagian estetika juga, atau misalnya ada porsinya masing-masing, kalau untuk pengguna segini, di estetika segini, di teknologinya segini gitu? Kalau menurut aku yang lebih tepat adalah, nah, aku tuh dulu ingat kalau di ITS tuh diajarinnya kan kalau nggak salah konsep makro dan konsep mikro kan ya. Iya Nah, benar. mungkin kamu nanya estetika, terus habis gitu pengguna dan lain itu berhubungannya adalah kamu ngelihatnya ke situ, konsep makro sama konsep mikro. Ini bukannya aku nggak setuju atau apa gitu, tapi menurut aku yang lebih penting adalah konteksnya itu. Jadi misalkan gini, misalkan kamu ngelihat pengguna, oke fokus aja ke penggunanya. Kalau estetika menjawab itu, oke lah gunakan estetika, menurutku ya gitu. Tapi kalau estetika ternyata nggak menjawab itu, kamu nggak perlu gunain estetika. Dan menurut aku itu cukup valid untuk bisa kamu sampaikan kepada penguji-penguji kamu. Jadi nggak mesti mengikuti peraturan yang diberikan, nggak mesti mengikuti standar. Menurutku ya, balik lagi ya, kalau kamu berani untuk mencoba ini, eh, itu bagus, tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Itu kan semua balik lagi ke masing-masing. Cuma menurutku kalau misalkan kita mikir harus estetika juga apa gitu ininya, indikatornya. Kita kan nggak tahu. Kalau menurut aku balik lagi ke objektifnya itu tuh apa gitu. Jadi nggak perlu memaksakan untuk mengikuti apa yang disuruh aja gitu. Menurut aku itu suatu tindakan yang kurang kritis ya gitu dalam mendesain sesuatu kayak gitu. Cuma ya sekali lagi ini insight dari aku, terus dari pengalaman aku gitu. Sisanya ya dicoba aja dulu gitu. Tapi menurutku dosen bakal terima kok kalau kamu emang jawab estetika nggak menjawab kebutuhan pengguna. Tapi ya balik lagi mungkin menjawab, mungkin enggak, kayak gitu sih kalau dari aku. Terjawab nggak, Aida? Maaf ya kalau aku ngomongnya muter-muter. Terjawab Mbak, makasih banyak. Oke, semangat ya Kak satunya. Udah habis ya waktunya, 2 menit lagi ya? Iya benar. Berapa menit lagi tadi? Masih ada 7 menit lagi. 7 menit. Oh, oke. Benar. Ini buat teman-teman semuanya yang masih mau bertanya bisa langsung rasen. Jadi Mbak Azhar ditanya mengenai perancangannya tugas akhir. Semangat Mbak. Iya. Ini buat yang teman-teman dari 2022 nih, Anda mau penasaran nggak yang maba-maba ini? Oh, 2022 tuh maba ya? Iya, Ya ampun, aku 2014. jauh. Aku suka banget ya ternyata. Nggak apa, kita anggap aja seumuran. Ini masih aku tungguin, yang mau bertanya bisa langsung raise. Oh ada nih, Ini Revaya nih. di Mas Revaya. Bisa langsung nyampein pertanyaannya. Oke, halo. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan buat nanya. Aku mau tanya Mbak, di experience yang kerja yang udah Mbak alamin, klien paling unik apa yang ditemuin dan gimana ngatasinnya? Agak susah nih pertanyaannya. Aku bingung. Tapi kalau misalkan dibilang yang paling unik sih sebenarnya dia agak unik. Tapi dia klien paling apa ya, memberatkan sih menurutku. Karena aku juga rugi di proyek sama klien ini gitu. Jadi posisinya itu klien ini, pokoknya aku cuma kasih gambar 3D waktu itu ke dia. Terus habis gitu, nah kalau yang namanya difabrikasi itu kan semuanya ada batasan material ya, misalkan kayak panjang triplek itu 240, panjang HPL 240. Nah, ada titik-titik tertentu misalkan lemari itu tingginya 3,20 meter, berarti kan ada sambungan, ya kan?
biasanya kan berarti tuh antara pertemuan antar HPL-nya kayak misalkan kertas gitu disambungin tuh jadi ada sambungannya gitu loh. Nah, dia tuh nggak terima, padahal di gambar 3D nggak kelihatan, di gambar kerja juga nggak kelihatan karena di situ cuma ditulisin finishing gitu kan. Cuma pada satu titik aku nggak bisa fight untuk itu, dan akhirnya aku ya udah gitu, kayak mau nggak mau aku ganti si sambungan yang nggak dia terima itu. Entah ganti posisi sambungannya menjadi lebih tepat kayak pas di perbatasan meja gitu misalkan, tapi menurut aku itu adalah salah satu obstacle klien yang cukup rumit lah gitu. Nah, kalau bicara klien yang paling unik itu biasanya kayak yang tipe kliennya tuh kayak bapak-bapak gitu. Maksud aku bukan aku generasi bapak-bapak ya, tapi kayak pemikirannya tuh agak-agak pengen yang ala-ala tapi yang yang kita tuh kayak cukup sulit memahaminya gitu. Jadi aku, pernah dapat satu project, itu jadi desainer villa di pinggir sungai yang kayak yang konturnya tuh bener-bener berantakan gitu. Terus dia minta ala-ala Jawa, apa segala macam lah gitu pokoknya. Nah, walaupun kita nggak ngerti, kalau ketemu keunikan klien-klien kayak gitu, yang aku lakukan adalah tetap mencoba untuk mencari maksud dia, mencari reference yang kira-kira paling mendekati dari cerita-cerita dia gitu, atau mencari, pengalaman paling mudah sih mencari reference ya gitu, sehingga keunikan dia ini dapat di-translate dengan baik, kayak gitu sih paling cara memberikannya, memberikan solusinya, begitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama, semoga menjawab. Oke, terima kasih untuk Mas Refayat atas pertanyaannya tadi. Iya nih. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi nih. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut deh. Yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, raise hand. Sayangnya nggak ada lagi sih Mbak. Gimana nih? Kita Iya, lanjut. nggak apa, boleh. Boleh Oke, disudahi, lanjut aja boleh deh. lanjut. Next aja, ke agenda selanjutnya. Karena malam minggu kasihan teman-teman yang nugas. Bukan yang malamingan. Iya, Oke, nggak apa-apa, boleh banget. oke, mungkin dari Mbak Fiditia ada closing statement atau gimana nih? Pokoknya semangat aja, kerjain aja. Yang lagi mau pengumpulan, deadline, mau sidang segala macam, nggak usah terlalu perfect banget gitu, dan jangan patah semangat juga kalau misalkan menemui obstacle-obstacle gitu. Kalau misalkan kalian menemui kesulitan-kesulitan, reach aku juga bisa membantu ya. Begitu. Semangat semuanya. Oke, semangat semuanya. Semangat juga buat Mbaknya, buat kerjanya lancar. Oke, Terima langsung aja untuk kasih. acara selanjutnya, yaitu akan ada penyerahan sertifikat kepada materi kita, yaitu Mbak Fiditia. Pada panitia Ya. bisa langsung share screen-nya. Terima kasih. Ini ada dokumentasinya nggak dari panitia? Oh gini ya, ngasih sertifikat kalau online. Udah lama deh aku nggak perhima-himaan. Iya. Ini dari panitia ada dokumentasinya nggak? Kalau ada bisa dihitungin. Aku aja yang dokumentasi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, Udah ya. terima kasih ya. Oke, terima Makasih kasih. Kak Dita. Ya, Ya, sama-sama. makasih buat Mbak Fitya atas penyampaian materinya yang sangat menarik ini mengenai tadi, aku lupa. Mengenai kerja interior secara praktikal.
Wah, nggak kalah seru lagi nih. Ada materi baru kita, yaitu materi 2 kita mengenai interior after graduation yang akan disampaikan oleh Mbak Apsari. Nah, Oke, Mbak halo Apsari, semuanya. Ya, halo. ya, oke, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan Mbak Apsari dulu ya, membacain CV-nya. Oke, boleh. Mbak Apsari ini memiliki nama lengkap Mbak Apsari Puspitaningrum. Beliau merupakan lulusan desain interior ITS pada tahun 2017-2021. Working experience yaitu sebagai graphic design and Agora Design Internship Bali pada tahun 2020, Arpa Studio Internship Bali 2021, Seniman Ruang Full Time Tangerang 2022. Kemudian Mbak Apsari ini memiliki pengalaman organisasi yang pertama Interior Design ITS Student Association atau Himpunan Mahasiswa Desain Interior, Staff of Innovation and Creation Department pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian Staff Innovation and Creation Department Nggak perlu pada lengkap tahun lah, Bapak. 2019-2020. Kemudian Mbak Apsari ini memiliki pengalaman di spasial kotak-kotak sebagai Staff of Decoration and Installation pada tahun 2018. Kemudian pada spasial Patra Matra sebagai konseptor spasial Patra Matra dan juga Staff of Decoration and Installation pada tahun 2020. Oke, buat Mbak Apsari. Malam Mbak Apsari. Oke, terima kasih. Ya, malam. Iya, bisa langsung aja untuk bisa memaparkan materinya. Oke, aku share screen ya. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua di Interior ITS. Ini kalau tadi aku lihat partisipannya sih dari banyak angkatan ya, dari 2002, 2020, 2021, sama 2019. Kalau sama 2019 sih aku masih banyak interaksi sama komunikasi sih. So, I hope you guys are doing well sama kuliahnya, apalagi sekarang tugas akhir ya. Jadi yang mau aku bawa sekarang itu seperti kata Pak Rio dan juga dari Mbak Dite tadi, instead of aku memberikan materi, aku cuma sharing atau live updates nih, gimana kehidupan aku sebagai interior fresh graduate, seperti itu. Untuk selanjutnya, tadi sudah diperkenalkan, tapi kalau aku perkenalkan kembali, namaku Apsari Puspaningrum, untuk lengkapnya sendiri itu Igusti Ayoma Apsari Puspaningrum, aku dari Bali, terus lanjut kuliah di Surabaya, di ITS, di Interior, angkatan 2017. Nah, untuk di kuliah sendiri, tadi disebutin juga ya, aku lumayan aktif di himpunan, jadi bagian dari Departemen Inovasi Karya, dan juga ngambil peran di spasial. Lalu untuk working experience itu sebenarnya aku ada 2 nih, yaitu sebagai student intern dan juga sebagai full time. Nah, untuk internnya sendiri itu sebagai salah satu syarat pemenuhan kelulusan ya sebagai kerja praktek itu ada di Grafisio Design dan Agora Design itu di tahun 2020. Itu Grafisio itu lebih ke perusahaan custom furniture kayak gitu sih. Jadi tanggung jawabku itu lebih banyak ngedesain custom furniture, tapi juga sempat ada pengalaman untuk ngedesain salah satu kantor notaris di daerah Jimbaran. Selain itu juga kayak lebih banyak kerjain gambar kerja, render, seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti tugas-tugas kita di kuliah sih. Terus, selanjutnya itu yang internship aku ada di Arpa Studio. Nah, ini bedanya dengan Grafisio adalah dia tuh lebih ke consultant base atau mungkin lebih lumrah atau familiar di kita ya, maksudnya lebih ke arah studio yang ada prinsipal seperti itu. Nah, itu aku ambil berbarengan dengan tugas akhir. Nah, itu lumayan double kill sih, tapi worth it to try. Kayak pengalamannya banyak banget, walaupun di sana itu tanggung jawabku lebih banyak di render visualisasi dan juga developing technical drawing kayak gitu. Cuma aku lebih banyak dapat insight desain dari prinsipal-prinsipalnya, karena prinsipalnya itu sendiri background-nya sangat oke menurut aku kayak gitu. Lalu setelah internship selesai di Arpa Studio, aku fokus ke tugas akhir selama
Dan mungkin dari setengah tahun sampai akhir tahun 2021 ya aku fokusnya ke tugas akhir aja. Setelah lulus, aku akhirnya dapat opportunity untuk kerja di Seniman Ruang dari awal tahun sampai pertengahan tahun kemarin. Nah, untuk di Seniman Ruang sendiri itu sebenarnya aku involved di beberapa project, cuman ada satu project yang aku benar-benar involved banget di desainnya, di proses desainnya seperti itu. Walaupun sebenarnya desain tersebut project tersebut project handover. Jadi pada tahap mood board aku nggak terlalu involved, terus tapi pengembangan desainnya aku masih involved kayak gitu. Terus next, ini untuk timeline jelas yang tadi ya, dari Grafisio, ARPA, tugas akhir, Seniman Ruang, sampai sekarang sebenarnya aku bekerja itu di Chukizu Furniture. Chukizu Furniture ini lebih mirip dengan Grafisio, dia tuh perusahaan custom furniture. Oke, selanjutnya, nah untuk Seniman Ruang sendiri itu seperti yang aku bilang tadi, dia tuh konsultan base untuk arsitek dan interior, sama mereka juga ngerjain sebenarnya instalasi art installation seperti itu sih. Terus service-service yang mereka provide itu dari awal set survey, terus developing mood board, buat desain, gambar kerja, sampai dengan set supervisi, sampai set supervisi. Tapi mereka nggak info build, cuma mereka kayak ya they know siapa yang harus dikasih untuk project-nya, untuk build-nya seperti itu. Kalau selengkapnya profil Seniman Ruang bisa kalian cek sendiri di senimanruang.com. Itu kalau aku boleh share, foundernya ada 3 orang, ya ada dari Kak Helen, Kalina, dan juga Kak Arthur seperti itu. Terus selama di Seniman Ruang, mungkin aku share salah satu proyek yang aku benar-benar involve, itu ada private office di daerah Kebayoran. Ini itu private office untuk a creative agency seperti itu. Jadi penggunanya adalah orang-orang muda yang mereka ngerti desain, tapi mereka juga memberikan kepercayaan kepada kita sebagai tim desain untuk mengembangkan desainnya seperti itu kan. Jadi maksudnya itu mereka membiarkan kita untuk eksperimen dengan desain-desain yang kita ajukan. Untuk next-nya, ini aku kasih lihat objek existing-nya. Jadi objek existing-nya itu adalah rumah, aku bisa bilang ini rumah klasik ya, rumah lama. Tapi mau dibuat menjadi hal yang modern. Karena bisa dilihat tadi itu jenis penggunanya itulah pengguna yang muda, yang kalangan seperti kita yang masih 20-30 tahun, yang adult. Jadi bagaimana caranya menggabungkan elemen modern itu ke elemen klasik seperti ini. Nah, dari pengalamanku itu sebenarnya yang bisa aku tangkap adalah semua yang kita pelajari di interior design ITS itu benar-benar diimplementasikan di pekerjaan itu. Misalnya ketika kita buat, kalau untuk lengkapnya sih mungkin angkatan 2019 yang tahu ya, karena udah masuk ke tugas akhir. Dari misalnya site survei ke objek existing, terus kalian mengobservasi kelebihan dan kekurangannya, itu semuanya benar-benar diperhatikan. Misalnya dari sini tuh apa sih yang bisa dipertahankan dari objeknya ini. Yang kita pertahankan tuh adalah hal-hal uniknya yang bisa jadi unique selling point, which is this jendela ini nggak kita bongkar. Selain untuk unique selling point juga itu merupakan pekerjaan sipil yang terlalu rumit seperti itu. Lalu untuk selanjutnya setelah observasi seperti kayak gitu, pasti kalian ada buat tree method. Kalau tree method sendiri itu sebenarnya kalau kita bawa ke pekerjaan itu mungkin terlalu rumit ya. Maksudnya yang bisa dipahami oleh klien mungkin beberapa keywords-nya. Kalau untuk project ini itu ada keywords-nya adalah seperti old and new, penggabungan elemen lama dan juga elemen dari elemen modernnya seperti itu. Lalu ada juga keyword seperti reuse. Reuse itu maksudnya yang aku bilang tadi, elemen-elemennya yang dari fasad ini yang mana sih yang bisa kita pertahankan seperti itu, yang mana harus kita perbarui seperti itu kan. Terus, nah
satu lagi ada keywords yang benar-benar ngasih tahu apa sih tema dari desainnya. Kalau dari desain ini yang muncul dari existing ini adalah semi klasik dengan penggabungan semi industrial tapi juga masih kontemporeri, yang menurut aku itu adalah sebuah tantangan sih, karena aku sendiri bukan orang yang sering pakai tema klasik atau industrial, itu benar-benar out of my reach sebenarnya. Nah, untuk dari sini kita next ke hasil desainnya ya, untuk gimana mereka mengolah old and new itu. Jadi dari yang sebelumnya itu akhirnya kita buat fasad dengan material bioliving, itu dibuat menutupi fasad yang kesannya itu masih terlalu old kayak gitu. Jadi fasadnya ini yang bikin kesan dari modernnya. Tapi kalau cuma ya kotak seperti ini, kayak masih ada unique selling point yang bisa diangkat lagi nih. Jadi kemarin itu dibuatlah kayak apa ya, bilang kayak sebuah potongan balok yang dimasukkan ke balok lain, jadi seperti itu. Jadi kayak ada point of interest yang lain seperti itu. Terus ini sih sebenarnya bukan dari desainku, cuman aku mau nunjukin kalian kalau this is how the facade looks like kayak gitu kan. Terus untuk yang aku involve itu sebenarnya ada di lantai 3. Jadi kantornya itu terdiri dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Itu semua dibagi-bagi pengerjaan tugasnya ke tim desain untuk private office ini. Nah, aku sendiri kebagian di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini itu sebenarnya obstacle-nya apa aja sih? Yang pertama ada dia itu plafonnya nggak tinggi. Terus jadi dengan plafon yang nggak tinggi itu pasti ke sana kan kerasa kayak sempit kayak gitu kan. Nah, dari sana itu apa sih solusinya? Nah, solusinya itu kita lebih main ke arah-arah warna yang natural, maksudnya terang, ke warna yang terang. Terus dilihat lagi dari existing-nya itu lantai 3 ini apa sih yang bisa diangkat menjadi salah satu unique selling point-nya. Nah, itu terlihat dari bentuk dari atapnya, itu kita pakai sebagai point of interest-nya. Jadi kita pakai rangkanya. Terus selanjutnya itu, oh ya ini sebenarnya bentuknya implementasi ke kantor sih. Jadi kebutuhan-kebutuhan kantor apa aja. Kalau yang dipakai ini tuh lebih ke general working ya, maksudnya nggak yang focus working seperti itu. Jadi yang diperlukan itu meja-meja yang bisa disatukan dan bisa dipakai secara komunal. Terus selanjutnya itu sebenarnya aku ada involve di project cafe, tapi involve itu lebih ke arah interior styling. Jadi menentukan loose furniture apa aja yang bisa dipakai, terus vendor-vendornya dari mana, terus standar-standar ukuran dari furniturnya. Misalnya kalau di cafe ini itu ownernya benar-benar minta biar semua furniture-nya bisa dipakai makan dengan nyaman. Soalnya ada beberapa cafe pasti yang punya sofa standar tinggi 45, dudukan 45, tapi meja coffee table-nya itu malah standar itu di bawah itu. Jadi orang tuh makannya tuh masih nunduk-nunduk gitu kan. Nah, itu sebenarnya part of our job juga sebagai interior designer untuk menentukan yang mana yang baik dan nyaman. Segitu. Terus ini contoh, salah satu contohnya sih aku pilih furniture yang mana dan vendor-vendornya. Sama kalau dari seniman ruang tuh juga kayak mereka they like to apa ya, untuk beli barang-barang antik yang bisa dipakai kembali gitu. Kayak mereka suka hal-hal seperti itu. Terus untuk sekarang aku bekerja di Cukwizu Furniture. Yang aku bilang tadi, Cukwizu Furniture itu perusahaan custom furniture yang aku bisa bilang sebenarnya cukup berbanding terbalik dengan seniman ruang. Karena seniman ruang itu mereka fokus on quality over quantity. Tapi kalau Cukwizu Furniture itu mereka punya target. Kayak apa ya aku bilang, mungkin mirip-mirip dekor rumah kali ya.
sama idemu. Terus ini salah satu contoh desain yang aku buat. Ini bedroom salah satu klien, ini baru banget sih, masih dalam proses desain juga, masih dalam diskusi. Ini aku cerita sedikit, kliennya mau bed yang bisa dilipat, itu namanya Murphy bed seperti itu. Jadi awalnya dia tuh pengen yang di sini itu masih bisa dipakai tempat bekerja, tapi ketika kita aplikasikan di desain ternyata itu nggak possible, karena kalau mau dipakai tempat bekerja ini bakal jadi tebal banget nih, jadi bulky, very massive kayak gitu kan. Nah, jadinya aku kasih solusi, ini bisa nih ditaruh di sini, ada meja mati seperti itu kan. Jadi yang untuk background-nya ini cuma bisa jadi backdrop aja seperti itu. Dan mereka sendiri sih responnya oke ya, maksudnya kayak mereka mengerti kenapa itu nggak bisa. Itu nggak bisa itu karena kalau kalian coba lipat nih, itu kayak sisanya cuma 20 cm. Nah, untuk 20 cm itu pasti untuk laptop aja nggak muat kan. Nah, jadinya kita perlu solve apa tuh solusinya, kayak gitu kan. Untuk Cukitsu Furniture, nah ini juga ada nih, aku buat custom furniture untuk kitchen set. Nah, itu dia awalnya briefnya pengen yang warna hijau seperti ini, terus semi American Classic kayak gitu kan. Nah, itu kalau aku bilangnya mirip sama dapurnya Emma Chamberlain yang ya aku lupa nama channel YouTube, tapi kalian bisa nonton sih, tinggal search Emma Chamberlain. Itu benar-benar lagi ngetren sih warna-warna hijau kayak gini. Terus tapi di pertengahan desain ternyata dia lebih prefer digabungin dengan finish wood grain dengan elemen kayu. Jadi aku perlu ubah. Jadi kayak gini sih sebenarnya. Kalau by personal taste aku lebih suka yang sebelumnya ya, yang ini. Cuman lagi kita pasti balik ke klien. Mereka maunya gimana, mereka butuhnya seperti apa, kayak gitu. Oh, ini juga beda nih dari tiba-tiba di existing dia mau ngebobok dindingnya, jadi desainnya kita ubah lagi kayak gitu. Terus selain kitchen set itu, di Cukitsu Furniture selain aku involve sama klien, aku juga involve sama divisi lain. Divisi lainnya itu misalnya di sales dan juga digital marketing mereka. Jadi setiap bulan mereka pasti bakalan buat promo seperti itu kan. Nah, itu mereka bakal minta tolong ke kita sebagai interior designer untuk apa sih yang mau mereka promokan. Kalau salah satunya di sini itu ada kayak paneling berpresi seperti ini. Gimana caranya itu bisa jadi sesuatu yang mencolok di desain sehingga bisa dinotis sama calon klien atau calon customer. Terus ini juga ada kita ngangkat gabungin ke rotan, sama ini ada mosaik seperti itu. Oke, next ini juga salah satu desain untuk ini sih kamar anak. Sama ini mau ngenonjolin wall panelnya. Terus ini juga ada nambahin nih elemen wallpaper seperti itu sedikit. Jadi kalau di Cukitsu Furniture tuh kayak involve interaksinya tuh nggak yang sekedar cuma di tim desain, tapi juga involve di tim sales, tim surveyor, juga tim quality control kayak gitu, sama mandor kayak gitu. Terus selain itu, selain aku bekerja sebagai full-time employee, itu aku sempat ngambil beberapa project, personal project. Nah, ini salah satunya aku bahas tentang toko jam ya. Jadi toko jamnya itu dia ngejual classic watch. Jadi apa sih yang bisa diambil dari produk yang mereka mau jual, which is classic watch, otomatis adalah sebuah kesan yang harus disampaikan dulu adalah lux, tapi juga kalau dilihat dari existing itu ada di garasi rumah ya. Jadi itu lumayan sempit. Jadi kalau misalnya kalau kalian bayangin luxury itu everything is massive atau luxury maksimalis kayak gitu kan. Gimana cara kita menggabungkan luxury dengan existing yang ada. Gitu. Terus ini aku tunjukin proposal desainnya. Jadi proposal desainnya itu awalnya aku menawarkan salah satu unique selling point-nya adalah ada kayak lengkungan seperti ini. Kenapa? Karena aku rasa itu lengkung itu sangat kontemporer. Jadi kayak menurut aku lumayan timeless gitu. Jadi kayak nggak bosan juga orang ngelihatnya kayak gitu kan. Apalagi ini tuh sebenarnya toko yang
enggak yang buka setiap hari, jadi kayak by appointment. Jadi aku rasa dengan nambah lengkung kayak gini, itu kayak rasanya tuh kayak lebih dekat aja antara si customer dan juga si owner. Nanti misalnya mereka mau lihat produknya, mau menjelaskan di meja seperti ini, kayak gitu. Terus, oh ya ini untuk jadi desainnya sih kayak gini. Terus udah habis. Mungkin yang aku kelewatan bahas adalah kita balik ke seniman ruang. Dari seniman ruang tuh apa yang aku pelajari lagi adalah yang ada di interior. We tend to skip shape and form, materiality, sampai ke detailing. Jadi kadang-kadang itu kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai interior designer tuh kita langsung loncat ke apa ya? Misalnya kita ada dinding nih, kita langsung aja tuh buat furniture terus kita detail, ternyata ditolak, itu rasanya kayak ngulang dari awal kayak gitu. Maksud, ternyata nggak cocok sama kita sendiri, ternyata kita juga harus ulang dari awal lagi. Ternyata kalau kalian ingat di semester 3 ya kalau nggak salah, kita tuh disuruh buat maket NASA gitu kan. Maket NASA itu sebenarnya bukan cukup sih, emang sangat membantu buat kita ngelihat ukuran furniture-nya yang seberapa, sirkulasinya yang bagus seberapa, dan juga bentuk shape and form-nya itu yang enak seberapa. Terus untuk materiality itu juga sangat terbantu dengan adanya maket masa ini. Kalau yang aku tahu ya, kalau material itu ada perbandingan misalnya 60, 30, sama 10. 60% itu material yang mendominasi, 30% itu material sebagai contrasting, 10%-nya itu adalah untuk point of interest, apa sih yang bisa ditonjolin atau enggak, ya seperti itu. Kalau dari ruangan ini, itu kan dia dominan warna putih, otomatis dia warna dominannya, warna 60%-nya adalah putih, terus di warna 30%-nya adalah dari coklat kayu, terus 10%-nya kita bisa munculin di leather dan juga aksen-aksen dari metal hitam, dan juga kita main brass juga nih di sini 10%-nya seperti itu dari dekorasi. Nah, itu sih yang aku dapetin dari seniman ruang. Kalau benar-benar desain itu is very thoughtful, emang harus detail oriented. Ya, kalau dipikir-pikir lumayan stressful sih, tapi kembali yang dibilang Mbak Diti tadi, as long as you like it, kayak jadinya bakal enjoy terus kayak gitu. Terus mungkin kalau penjelasan dari aku sih baru segitu aja. Ada yang mau sharing mungkin atau tanya-tanya kayak gitu? Aku balikin ke MC ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih buat Mbak Apsari atas pemaparan materinya mengenai interior after graduation. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Nih, yang mau terjun ke dunia furnitur bisa langsung tanya ke Mbak Apsari. Ya, betul. Ini kayaknya udah mulai ngantuk nggak sih? Iya, Udah malam banget. belum ngantuk sih Mbak, masih fokus sama tugasnya. Oh ya, betul. Tubes. Sama kayak tadi Mbak Dite mau share soal tugas akhirnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau juga nggak mau. Iya, yang mau sharing-sharing bisa langsung rasain yuk. Ini udah jam berapa ya? Ini tadi masih ada waktu buat materinya itu masih 8. Oh, aku kecepatan ya? Iya, nggak apa-apa sih. Oke. Buat teman-teman semua yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Yang masih bingung habis kuliah itu mau ngapain bisa tanya deh. Kayak gimana sih cari infonya gitu atau mungkin aku share kayak apa ya? Kayak kita tuh nggak tahu sih, mungkin aku ya ketika aku lulus sebagai interior designer tuh bayanganku menjadi interior designer adalah bekerja di studio, terus
apa ya, yang aku bayangin adalah menjadi konsultan interior seperti itu. Walau sebenarnya interior juga menurut aku tuh nggak stuck cuman sebagai itu doang, nggak cuma bekerja di konsultan. Kalau kamu juga bisa bekerja di di company yang sifatnya tuh kayak Cukizu yang benar custom furniture, ataupun bisa bekerja sebagai interior dekorator, terus bisa bekerja sebagai apa ya, interior, untuk bekerja di majalah-majalah interior tuh sebenarnya masih bisa gitu loh. Cuma mungkin ketika aku lulus tuh pikiran tuh masih sempit. Kok pikiran itu kayak cuma bekerja di studio interior gitu. Mungkin masih ada yang sama seperti itu kali ya. Ada Mbak, aku juga gitu. Itu nggak perlu stuck ya, jangan perlu takut ketika kamu belum, kayak misalnya ada temen yang udah dapat kerja duluan kayak gitu, nggak perlu ini deh, nggak perlu ngerasa minder kayak gitu. Iya sih, aduh. MC, aku boleh tanya nggak? Oh my Boleh, God, monggo. takut. Enggak, aku cuma mau nanya pendapat Om Sari aja. Kamu kan Boleh, udah sempat boleh. kerja kayak di 2 tempat kan. Yang satu Iya. kayak lumayan money oriented karena dia kayak berusaha untuk menghasilkan quantity sebanyak-banyaknya dalam menghasilkan furniture. Yang Iya, satu betul. lagi kan dia lebih kayak mengutamakan ego desainnya gitu ya. Kurang lebih. Yes. Pokoknya dia nggak mau lah gitu. Desainnya keluarnya jelek. Pokoknya si seniman ruang tuh nggak mau gitu. Terkesan dia keluar dari sana. Keluar dari seniman ruang hasil desainnya kayak gitu-gitu aja. Terus berusaha menyesuaikan budget yang terlalu gimana banget gitu. Nah, Betul. kalau sejauh ini kamu lebih prefer mana? Maksudnya kayak prefer kerja di tempat yang kayak quantity over quality, atau kamu lebih enjoy kayak ngulik dengan waktu yang lama, waktu yang panjang, santai kayak gitu. Cuma nanya kamu aja sih gitu. Oke. Mungkin jadi gambaran yang lain kali ya. Sebenarnya ini aku expect pertanyaan seperti ini sih, karena tadi aku sempat mikirin, kalau ditanya kayak gini jawabannya apa ya. Terus jadi kalau menurut aku, ketika aku bekerja di bawah, kalau maksudnya bukan di seniman ruang aja ya, maksudnya di bawah seorang, ketika orang yang harus mengatur aku desain harus seperti apa, itu aku ngerasa kayak agak terkekang sendiri. Jadi jawabanku adalah kayak lebih enak bekerja di perusahaan yang seperti Cukizu, seperti itu. Karena apa ya, mereka membebaskan aku enaknya seperti apa nih desainnya, tergantung kliennya. Mereka membebaskan aku komunikasi ke klien itu bagaimana, pokoknya intinya as long as the design is deal kayak gitu kan. Tapi juga sebenarnya aku ada satu sisi nih, sebenarnya suka banget nge-experience desain aku. Kayak tadi misalnya di bedroom tuh aku masih ada lengkung-lengkungnya kayak gitu kan. Nah, kalau di Cukizu tuh rata-rata kliennya tuh ya yang ya tipikal lah. Maksudnya tipikal bener, oh aku maunya gini, kayak gini aja, kayak gitu kan. Mereka kayak agak-agak, kalau kita kasih ide yang agak aneh dikit tuh mereka kayak, kayak gini aja Kak, kayak gitu kan. Nah, tapi untuk memenuhi greedy, apa ya, maksudnya kayak aku pengen eksperimen juga kan di desain aku, itu aku ambil dari freelance project yang aku collab sama temanku sendiri. Jadi aku ngerasa kayak seimbang gitu, aku masih bisa berkreativitas, tapi aku juga masih ngerasa tenang atau less stressful sama pekerjaanku setiap hari kayak gitu. Oke, thank you. Karena sejauh ini kamu masih ada di 2 kaki ya. Maksudnya kan yang satu kayak kamu bisa ke sana, yang satu kamu bisa ke sini gitu. Oke, semangat. Iya, thank you Kak. Nih buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau yang ada mau bertanya bisa langsung raise hand. Oh ada nih dari Mbak Nadia. Oke Mbak Nadia bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya suara aku jelas nggak? Oke jelas kok. Oke, selamat malam Mbak Apsari. Terima kasih pemaparan materinya, udah bagus banget. Jadi aku mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama kan, sebagaimana yang kita tahu kan biasanya kan jadi desainer itu correlated sama mood, terus sering banget kalau misalnya lagi art block itu kita benar-benar nggak bisa menghasilkan desain yang maksimal. Nah, aku pengen nanya gimana sih coping mekanismenya Mbak Apsari itu mengatasi art block dan sebagainya. Habis itu yang kedua itu bagaimana cara berkomunikasi dengan vendor mengenai desain yang kita ajukan. Misalnya vendor ini kadang kita mau yang berliku-liku nih, tapi mereka punya malah begini, malah begitu. Soalnya aku pernah experience juga di vendor yang mbambet lah istilahnya.
Ini tuh aja sih, Mbak. Oke. Makasih. Oke, thank you Nadia. Itu berarti ada 2 pertanyaan. Yang satu tentang how to menanggulangi art block. Terus yang kedua adalah masalah tentang vendor. Mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama soal art block kayak gitu, kalau aku ngerasanya, kalau bekerja tuh aku perlu fokus kan, bener kayak aku sambil denger lagu kayak gitu. Tapi walaupun fokus kayak itu, aku juga ngerasa sih kadang-kadang tuh aku udah nggak tahu mau diapain lagi tuh desainnya. Salah satu solusinya adalah mencari referensi. Referensi itu menurut aku benar-benar ngebikin kalian kayak nge-refresh otaknya lagi gitu. Kayak, oh ternyata masih bisa diginiin, masih bisa digituin lagi. Nah, untuk referensi itu sendiri, kalau aku saranin sih, selain di Pinterest ya, buka aja langsung website The Zine. Itu The Zine tuh kayak lebih ke fokus interior sih. Nah, itu yang benar-benar kayak nge-refresh otak kalian lagi. Atau selain dari referensi, kalian bisa discuss sama tim desain ataupun teman kalian lain, enaknya gimana ya. Kalau dari situ kan kalian punya insight-insightnya itu. Nah, itu mereka kalian bisa ngerasa kayak, oh emang ada solusi lainnya, emang ada intinya bisa otak kita bisa dipakai bekerja kembali karena ada informasi baru yang kita dapat kayak gitu. Terus masalah referensi juga nih aku mau sampaikan yang terus aku diulang-ulangi oleh prinsipalku adalah there's nothing new under the sun. Jadi kayak kalau kalian mulai referensi, it's okay as long as kalian masih amati tiru modifikasi. Maksudnya kayak nggak ada yang plug harus nggak ada jangan takut dibilang jiplak deh, intinya pokoknya as long as kalian masih modifikasi kayak gitu. Itu terus ke pertanyaan kedua yang vendor. Yang vendor tadi itu bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Gimana komunikasi dengan vendor mengenai desain yang kita ajukan gitu sih, Mbak. Ini desainnya maksudnya desain apa ya? Maksudnya vendor furniture kah? Iya. Oh, vendor furniture ya? Maksudnya berarti nge-build-nya gitu kan maksudnya? Iya, jadi kayak misalnya ada desain A yang bisa kita menyampaikannya tuh apa lewat Gartek atau ada komunikasi lain atau misalnya ada kriteria-kriteria vendor yang memenuhi standar menurut Mbak Apsari sendiri sih. Kalau kriteria, aku jawab dari kriteria ya. Kalau dari kriteria itu aku mementingkan kerapian karena klien itu banyak jenisnya, tapi paling banyak yang kita temukan adalah mereka memperhatikan detail-detail kayak kalau di kasusku ya, pertemuan HPL-nya kayak gimana, terus finish dukunya kayak gimana, terus juga kadang-kadang tuh tukang ada yang kayak males gitu buat ngapus-ngapusin tulisan angka-angkanya kayak gitu, terus kadang-kadang masih suka ada sidik-sidik jarinya kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam saat memilih vendor. Nah, untuk cara komunikasinya, kalau ke vendor furniture itu biasanya dari gambar kerja beserta dari 3D image. Dan juga kita sampaikan apa sih yang kita secara verbal ya, maksudnya secara ketemu desain kita tuh mau dibawa kayak gimana gitu. Ada misalnya kalau untuk spesifikasi itu udah pasti lengkap di gambar kerja. Maksudnya yang kita mau itu yang misalnya kayak ya yang aku bilang tadi sih kayak kerapian kayak gitu. Terus kalau segitu doang menjawab nggak? Kalau emang segitu aja udah menjawab kok, Mbak, nggak apa-apa. Soalnya emang kalau aku lihat sih masalah komunikasi tuh kadang-kadang emang tergantung orangnya ya. Maksudnya kadang-kadang tuh vendor tuh ada yang punya tukang yang bikin kesel sendiri gitu. Sama, oh ya ini juga salah satunya kita harus tegas sih sama vendor kayak gitu. Misalnya kayak aku bilang tadi soal kerapian. Ada yang benar-benar kayak susah banget buat dibilangin. Tapi kita juga harus tegas. Tapi gimana ya, kadang-kadang tuh kalau kita tegas juga kita kayak takut buat nyakitin hati atau perasaan vendor kayak gitu sih. Tukangnya kayak gitu. Soalnya ada kasus juga sih di kantor kayak itu karena si tukangnya jelek kerjaannya. Terus kita coba lapor ke atasannya, tapi si tukangnya sendiri tuh kayak, mana sih yang ngelaporin
biar ngomong sama saya langsung. Nah, kayak gitu deh, banyak banget tuh masalah-masalahnya. Kayak gitu. Oke, Mbak, makasih atas jawabannya. Oke, thank you pertanyaannya. Oke, makasih buat Mbak Nadia buat pertanyaannya tadi. Buat teman-teman lagi yang mau bertanya nih, masih ada waktu nih, masih ada 9 menit lagi. Yang mau bertanya atau enggak nih, ada yang mau curhat? Aku yang nanya boleh nggak? Boleh dong. Aku Boleh yang apa? nanya deh. Boleh. Aku yang nanya deh Ya, kalau 2022 berarti apa ya? Sibuknya sekarang apa maba. tuh? Iya, maba. Maksudnya sibuknya apa tuh? Oh, sibuknya ngartek, Bunda. Oh, nggak ya? Kan awal 2002, ngartek itu. 2021 udah masuk perancangan berarti? Rancangan 1 apartemen. Oh, oke. Oh, sama interior project Mbak yang dua-dua. Oh ya, gimana kabarnya interior project? Oh, udah mau ngobrol gedung baru. Oke. Atau ke 2019 deh. Kan lebih dekat ke 2019 nih aku. Bagaimana tugas akhirnya? K1 memusingkan kah? Kayaknya kalau 2019 tanyain pada takut semua sih, Mbak. Loh. Nggak mau jawab malahan. Tapi topik tugas akhir tuh agak sensitif sih untuk kita yang masih akhir. Kadang-kadang aku juga kayak males banget menjawab. Ya, Mbak. Ngomong-ngomong, kalau nyari-nyari info itu gimana sih bisa dapat info banyak gitu kayak pekerjaan? Maksudnya info kayak job vacancy gitu ya? Kalau aku sih pertama memanfaatkan platform LinkedIn, Jobstreet, dan juga Instagram. Kalau Instagram tuh ada kayak akun seputar arsi, loker arsitek tuh mereka suka kayak sharing kayak maksudnya poster-poster yang buka-buka job vacancy di mana aja. Kalau si LinkedIn tuh kan emang udah ada ini kan. Kayak apa sih? Kayak emang udah ada fasilitasnya untuk di LinkedIn. Terus Jobstreet juga emang platform buat nyari pekerjaan. Terus selain itu juga ada yang namanya Indeed, Glints, terus apa lagi ya? Kalau yang denger sih itu aja. Sama dari informasi dari teman-teman sih biasanya, atau dari mbak masnya yang udah lulus, tuh mereka suka nge-share di grup atau nggak suka nyari kayak ini ada yang kosong nggak, waktunya kita nyari interior freelance kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih, kalau yang dari seniman ruang itu dari Instagram mereka yang membuka open recruitment kayak gitu kan. Terus aku daftar, terus lolos untuk interview. Di interview aku dari interview aku ada tesnya sendiri, maksudnya ada soalnya sendiri, terus dalam 1 hari itu harus mengerjakan tesnya itu kayak gitu. Kalau dari Cukjuzu aku ambil dari LinkedIn, dapetnya dari LinkedIn. Bener apa sih kakak buka lowongan nggak? Gimana kalau Mbak Iza yang kerja di Kukere buka lowongan buat kita? Halo, nih aku mau nanya dong ke Mbak Sari, boleh nggak? Boleh. Ini Karina ya yang ngomong. Oh iya. Iya. Ini aku nggak nemu resennya, jadi aku langsung potong aja ya. Aku mau nanya, menurut Mbak Sari tuh skill dari kegiatan mahasiswa selain perkuliahan tuh yang bisa dipakai ketika lulus tuh apa ya, Mbak ya? Skill dari selain perkuliahan maksudnya? Kayak kegiatan mahasiswa mungkin kayak dari organisasi atau mungkin dari lomba-lomba, pokoknya selain dari perkuliahan, di luar perkuliahan gitu yang bisa dipakai pas lulus tuh apa ya Mbak ya? Gitu.
aku dari cara yang bisa aku dapetin adalah dari komunikasi. Gimana cara kita komunikasi ke orang yang lebih tua, itu maksudnya dari klien ya. Misalnya ada klien yang lebih tua, itu kita jadi bisa tahu gitu gimana cara komunikasinya, atau enggak ke ke klien-klien yang lebih muda itu kita lebih mungkin bukan santai ya, tapi yang lebih santai lah dibanding kita ngomong dengan klien yang lebih tua. Selain kok soal komunikasi, itu juga soal team player. Jadi kalau kasusnya yang aku bisa ceritain adalah jadi di kantorku tuh sebelumnya kantorku itu ada salah satu orang yang aku bisa bilang kurang team player kayak itu, karena dia jadi kayak aku bilang apa ya, self-centered, karena susah diajak komunikasi setiap pagi. Jadi dia cuma bisa diajak ngomong siang hari, itu kan kayak susah ya buat diajak bekerja sama. Jadi itu yang bisa dipelajari dari organisasi yang kita jalani di kampus kayak gitu. Time management juga bisa. Kayak kalau dari seniman ruang itu aku emang gak megang banyak project dalam jangka waktu berapa. Tapi dari Jukizu itu benar kayak kalau sekarang sih aku megang 5 ya. Gimana caranya kita membagi waktu setiap proyeknya itu kayak gimana. Kan ada yang kita ngerjain gambar kerja, ada yang kita ngerjain desain, terus kadang-kadang kita juga harus meeting sama klien, terus juga kita juga harus ke site kayak gitu kan. Nah, itu sih yang bisa dipakai dari organisasi. Oke, makasih banyak Mbak Sari. Membantu Iya, banget jawabannya. Iya, makasih juga ya. Oke, ini teman-teman masih ada waktu 3 menit lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Yuk tanya. Jangan fokus sama tugasnya dulu. Aku mau bertanya deh. Oh, ini dari kolom chat ada pertanyaan nih Mbak dari Kosep. Oh, tadi yang ngomong itu siapa? Aku kayaknya. Rasanya mana ini dia? Oke. Ini siapa dulu nih? Bebas. Oke, dari chat dulu aja. Oke. Permisi Kak, saya Usep Sofian angkatan 2022. Sebelumnya mohon maaf ada problem mic. Jadi izin bertanya di chat. Gimana cara menghadapi klien yang mudah berubah-ubah plus menjaga kewarasan kita agar tidak termakan emosi? Ini sulit sih. Tapi mungkin aku jawabnya dari apa ya, dari POV-ku aja ya. Kalau caranya kita nggak termakan emosi, mungkin kita dengan kadang-kadang tuh emosi mungkin perlu venting gitu nggak sih? Maksudnya kayak perlu kita luapkan. Mungkin kita luapkan, tapi nggak ke kliennya, nggak yang kita ketus gitu langsung ke kliennya, tapi mungkin kita lebih banyak cerita ke timnya kayak gimana, kayak ke tim lagi ngerasa kayak gimana, kayak gitu kan. Kalau emang ada masalah, mereka tuh malah bisa ngasih solusi kayak gitu. Jadi untuk ngatur emosi mungkin dari situ. Sama apa tuh? Gimana cara menghadapi klien yang mudah berubah-ubah? Maksudnya dia fluid kah? Mudah berubah-ubah, maksudnya kayak nggak bisa nentuin dia maunya apa gitu ya. Kayak ini sama dengan pertanyaan aku tadi ke Mbak Dite nggak sih? Jadi jawabannya sama tuh. Jadi kita harus coba iya betul, sama dia bilang Mbak Dite. Ya posisi klien juga boleh kok dengan elegan. Biar posisi kita juga dihargai. Betul itu juga. Jadi izin bertanya di chat, gimana cara menghadapi klien yang berubah-ubah? Itu kalau yang aku tangkap dari jawaban yang Mbak tadi itu kita harus coba ya menemukan red lines-nya, benang merahnya yang dia mau tuh kayak gimana. Misalnya berdua dia ngasih referensi klasik nih, terus ada referensi modern, apa sih benang merah dari kedua desainnya itu kayak gitu mungkin yang bisa aku jawab ya. Oke, gimana nih Sep? Bisa jawab apa belum? Ya, sama-sama. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas tadi, Mas Kumara. Ya, aku mau nanya Mbak,
Iya. Mbak Sari pernah ngalamin nggak? Kan aku lihat-lihat di seniman ruang ini kayaknya punya ciri khas sendiri, terus ada principal designernya juga. Yes. Pernah nggak ngalamin punya klien yang berbanding terbalik banget sama principal desainernya gitu? Jadi aku pernah ngalamin kemarin, aku kan sempat KP di Alvinti Studio, terus kayak Keren. jadi kliennya kebetulan temennya principal desainernya, jadi punya ketimpangan, akhirnya proyeknya itu mandek banget nyampe setahun lebih, terus kayak yang megang itu jadi pindah-pindah orang. Biasanya terjadi kalau temennya si kliennya, jadi kayak diturutin terus, tapi si prinsipalnya juga nggak puas juga, akhirnya revisi terus gitu. Ya, betul. Oke, aku coba jawab ya. Kalau di seniman ruang sih, aku belum merasakan yang di luar prinsipal. Tapi tadi ya seperti yang aku jelasin tadi, itu ada yang benar-benar di luar yang biasanya aku desain kan. Yang tadi project office itu kan dia semi klasik dan juga semi modern, tapi juga semi industrial, tapi juga ada contemporary. Itu aku ngerasa kayak apa ya? Susah menemukan titik tengahnya kayak gitu kan. Itu obstacle-ku. Tapi beruntungnya aku adalah prinsipalku adalah orang yang sangat pintar. Dia benar-benar bisa ngasih solusinya gitu. Jadi kayaknya sih jawabannya mungkin lebih ke referensi lagi ya. Kayak lebih banyak preferensinya. Emang tapi sampai sekarang masih berlanjut tuh project. Masih sih Mbak, kayaknya setelah saya keluar juga kayaknya belum selesai. Susah sih emang. Yang aku pernah rasain juga sih, kalau sekarang ya, aku sekarang masih kayak ngembangin desain juga sama temanku. Itu desainnya tuh yang benar-benar meliuk-liuk. Itu kayak benar-benar di luar bahasa desainku juga sih. Bahasa desainku tuh yang masih geometrikal, walaupun ada liuknya, palingan itu pun juga kayak cuma pilih lengkungan kayak gitu kan. Nah, yang itu benar-benar abstrak kayak gitu. Aku ngerasa emang kayak terbebani sih di situ. Tapi mungkin yang membantu lagi-lagi referensi sama cara kita menjelaskan ke kliennya dan meyakinkan kliennya kayak gitu sih. Back to the designer-nya. How to communicate the designer. Kayak gitu. Oke, diterima jawabannya atau tidak, Kumara? Oke. Terima kasih Mbak Sari. Oke, thank you. Pada ngeblank Mbak. Udah tua. Mau out, jadi ya udahlah fokus sama tugasnya. Oke, berhubung ini waktunya udah menunjukkan pukul 9.04. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya udah bisa diakhiri. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Sebelumnya atau ada closing statement dari Mbak Sari dulu. Kalau aku balik lagi, semangat mengerjakan tugas-tugasnya, semangat mengerjakan tugas akhir. Terus nanti don't think too low of yourself ya, be confident. Thank you teman-teman. Oke, thank you Mbak. Oke, selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri kedua kita, yaitu pada Mbak Apsari. Buat panitia bisa langsung share screen. Oke, mungkin buat panitianya yang dokumentasi bisa langsung ngasih aba-aba. Oke, aku dokum ya. 1, 2, 3. Oke.
Terima Oke, kasih thank you teman-teman. buat Mbak Apsari dan juga Mbak Vidya yang udah hadir ngasih materi baik, ngasih materi banyak banget buat kita tentang dunia-dunia setelah kita kuliah. Mantap banget sih pokoknya. Ini kayaknya teman-teman, oh ya sebelumnya ini kita sesi dokumentasi bareng-bareng. Yuk on cam semuanya dong, biar nggak terlupakan momen-momen kali ini. Buat teman-teman yang bisa on cam ya bisa nyalain kameranya, kita dokumentasi bareng-bareng sebelum kita penutupan. Ayo, ayo, ayo. Ini aku tunggu sampai 9:08 deh, 2 menit lagi. Yang bisa on cam ya langsung on cam semuanya. Ini buat panitianya juga bisa nyiapin yang mau dokumentasi siapa. Ini yang nggak on cam ketahuan kalau masih ngerjain tugas. BTW kalian kok yang jadi wakahimanya tadi lagi K1 ya? Bukannya tahun keempat udah nggak jabat? Gimana nih? Ada yang mau jawab? Oh, emang belum ya? Cuma penasaran aja. Tapi emang bener ya tadi wakahimanya lagi tahun keempat ya berarti sekarang? Iya Mbak, masih bentar lagi lengser Desember. Oh, takut nggak lulus nanti kan? Nggak deh, semangat-semangat. Buat teman-teman semuanya yang bisa on cam yuk ini. Di slide pertama ini masih belum full, di slide kedua apalagi, slide ketiga masih kosong. BTW ini kenapa online lagi kata Karin karena atap ya? Tapi harusnya yang fakultas lain, jurusan lain udah offline. Udah. Oh oke. Berarti nggak ada karena COVID kan? Oh aman sih. Oh oke. Ini cuma bangunannya yang lagi bermasalah gitu sih Mbak. Kalau kuliah umum berarti tetap masuk langsung? Iya masuk. Oh jadi double gitu. Oke. Ayo, ini udah jam 9:08 nih. Gimana nih panitianya? Boleh di dokumentasi atau belum? Tunggu 2 menit lagi deh, biar on cam, biar seru. Ya udah, nih 2 menit lagi sampai 9:10. Ya yang belum on cam bisa on cam. Yang ngerjain tugas break dulu deh, on cam dulu. Oke, ini udah 9:10 Mbak. Bisa langsung aja dokumentasinya deh. Oke, aku dokumentasi ya. Slide 1. 1, 2, 3. Ya lanjut slide 2 ya.
1, 2, 3. Ya, slide 3. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Terima Ya. kasih. Oke, teman-teman, gimana nih materi 1, 2, 3? Materi 1, 2 tadi udah menarik belum? Tambah wawasan kali teman-teman semuanya buat kedepannya nanti setelah kuliah di desain interior ITS. Nah, berhubung materi 1 dan 2 udah disampaikan, berarti untuk acara pada malam hari ini temu alumni Departemen Himpunan Mahasiswa Departemen Desain Interior udah selesai dan waktunya penutupan. Oke, mungkin langsung aja untuk mengakhiri acara kali ini kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Tiada kata cukup dalam berdoa. Oke, di sini aku mewakili sebagai Hengkim Firdaus sebagai MC dan sekaligus